Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Melia dengan NPM 102211139 dari kelas C3 Akuntansi. Di sini saya akan memenuhi tugas evaluasi tengah semester di semester 3 ini dengan mata kuliah manajemen operasi. Di sini saya akan mengenai strategi operasi yang berkaitan dengan kegiatan pekerjaan. Jadi di sini, strategi operasi itu adalah suatu visi fungsi operasi yang memberikan pengarahan atau dorongan untuk mengambil keputusan agar searah dengan tujuan perusahaan. Jadi, dalam suatu perusahaan itu harus mempunyai strategi operasi seperti misinya itu seperti apa, lalu kemampuan khususnya itu bagaimana, kemampuan si perusahaan tersebut, lalu kebijakannya itu seperti apa, dan tujuannya pun harus jelas. Lalu dengan mengembangkan strategi operasi ini, perusahaan dapat memeriksa dan menerapkan sistem yang efektif juga efisien untuk menggunakan sumber dayanya, personelnya, dan proses pekerjaannya. Lalu di sini juga ada peran strategi operasi. Perannya itu untuk mengembangkan rencana yang digunakan sebagai sumber pendukung jenis persaingan, seperti contohnya itu memotong biaya tenaga kerja, bahan baku, dan fasilitas di perusahaan tersebut. Jadi misalnya tuh kayak gini, jadi kita tuh kan mengembangkan rencana, lalu kita tuh harus membutuhkan fasilitas, terus membutuhkan bahan baku, lalu tenaga kerjanya, kayak misalkan kan di tenaga kerja itu ada beberapa macam divisi ya, ada misalkan ini di dalam kerjaan saya itu ada kan saya tuh bekerja di toko brand baju online kayak gitu, ada store-nya juga, dan di situ tuh tenaga kerjanya tuh banyak, seperti ada konveksinya tuh ada menggunting benang, lalu ada yang nyablon, sablon kayak gitu, lalu ada yang mengukur desain bajunya, lalu ada yang setrika uap kayak gitu, terus ada juga yang nge-packing, dan di tokonya itu ada seperti admin, staf gudangnya, lalu penunggu toko store-nya, seperti itu. Nah, fasilitasnya itu kan kayak membutuhkan beberapa mesin kayak gitu ya, mesin untuk tadi setrika uap kayak gitu, terus buat menjahit kayak gitu, dan lain-lainnya gitu. Nah, kita membutuhkan bahan baku. Nah, bahan bakunya itu seperti label baju, kainnya, dan yang buat sablon itu. Nah, kayak gitu bahan bakunya tuh. Terus benang untuk menjahit dan lainnya gitu, hanger kayak gitu. Lalu ada tahap-tahapan dalam perusahaan. Yang pertama itu ada tahapan perencanaan. Nah, di tahapan perencanaan itu merumuskan tujuan yang ingin dicapai dalam pembuatan produk yang efektif dan efisien. Jadi merumuskan tujuan di perusahaan tersebut tuh harus mempunyai perencanaannya dulu. Nah, tujuannya tuh membuat produk apa sih dalam si perusahaan tersebut gitu. Jadi kita mempunyai perencanaan dan tujuan tertentu, ya kita akan jalan dengan lancar. Lalu di sini ada tahap pengorganisasian. Tahap pengorganisasian di sini tuh manajer membuat struktur dan tugas dari setiap divisi, kemudian menentukan siapa saja sih orang yang bekerja di bagian tersebut yang berkaitan dengan toko online brand baju. Nah, saya di sana bekerja sebagai admin untuk membalas chat online gitu ya. Lalu di situ juga ada beberapa divisi lainnya seperti staf gudang, admin yang memegang keuangan, lalu ada admin yang memegang beberapa akun-akun online-nya, dan yang mengurus konten-konten seperti itu, konten-konten kayak kita tuh mempromosikan si produk tersebut. Lalu ada dari bagian konveksinya, kayak memotong benang, lalu yang bagian pensablonan, lalu ada yang bagian menjahit, bagian packing kayak gitu. Di sini tuh yang ketiga ada tahap penerapan. Nah,
Tahap penerapan ini tuh manajer memastikan strategi yang dibuat agar bisa dilaksanakan. Jadi si manajer tersebut tuh harus membuat strategi. Contohnya tuh kayak gini, kemarin tuh kan di toko itu ada penurunan gitu, lalu manajer membuat meeting kayak gitu dan semua mengeluarkan masukannya, lalu nanti tuh dibuat strategi lagi untuk dilaksanakan gitu. Seperti misalnya tuh kayak gini, manajer tuh akan memastikan strategi pembuat konten tersebut tuh harus bagaimana gitu. Nah, lalu yang keempat itu ada tahap pengawasan. Jadi manajer mengadakan evaluasi dan adanya pengawasan supaya produk yang dibuat sesuai dan efisien dalam pembuatannya. Jadi si manajer tuh harus ada evaluasi lah buat kayak tadi, kayak meeting, terus pengawasan kayak gitu, harus turun ke lapangan untuk mengawasi si karyawan-karyawannya. Lalu di sini ada bentuk strategi. Bentuk strategi dalam tahapan perencanaan. Yang pertama itu ada perencanaan produksi. Lalu yang kedua itu ada perencanaan keuangan. Lalu ada perencanaan fasilitas dan ada perencanaan pemasaran. Nah, jadi perencanaan pemasarannya itu seperti apa sih? Di pekerjaan saya itu perencanaan pemasaran itu karena penjualannya online, jadi cara memasarkannya itu dengan menjualnya di Shopee, di TikTok, Tokopedia, lalu Lazada kayak gitu, lalu melalui WA juga ada. Nah, kebetulan sudah lama juga, lalu peminatnya juga sudah banyak dan pernah juga toko tersebut ekspor ke luar negeri. Lalu yang kelima itu ada perencanaan sumber daya manusia. Nah, setelah itu mengapa sih harus ada strategi operasional? Jadi gini, strategi dalam perusahaan itu untuk menjalankan bisnisnya itu adalah suatu hal yang sangat penting dan perlu direncanakan oleh perusahaan tersebut dengan matang untuk kedepannya, supaya bisnis yang kita jalankan itu lancar, jaya, dan terhindar dari kesenjangan masalah-masalah antara produk yang diminati di pasaran dan produk yang diminati oleh perusahaan. Tuh, misalkan kan di toko saya itu kan toko brand baju kayak gitu ya, lalu ada aksesorisnya juga kayak sendal, topi, tas kayak gitu. Nah, ada baju di Runek, lalu Pasiti kayak gitu. Itu tuh dibuat inovasi gitu dalam desainnya dan alhamdulillah peminatnya juga banyak. Lalu di sini tuh apa sih pengaruh strategi operasi pada perkembangan bisnis? Pengaruhnya itu sangat berpengaruh. Jadi jika penyusunan strateginya itu dilakukan dengan baik dan diimbangi dengan pelaksanaan sesuai perencanaan si perusahaan, maka sasaran dan target akan lebih mudah tercapai. Sasaran targetnya juga banyak gitu. Sasaran targetnya juga untuk usia dari umuran remaja sampai orang tua juga bisa gitu. Nah, ada tips nih, tips strategi operasi untuk sebuah perusahaan ya. Jadi tipsnya itu yang pertama, kita tuh harus berkomitmen dengan perusahaan tersebut terhadap kegiatan yang ada dalam lingkup perusahaan tersebut. Nah, yang kedua itu ada kondisi yang ada dan direncanakan. Ketiga itu ada proses transformasi, yaitu kegiatan organisasi yang dapat mengubah masukan menjadi nilai tambah. Ini ya contohnya tuh saya akan membalas chat online gitu ya, chat Shopee, Tokopedia kayak gitu. Nah, di situ selain banyak yang berkomentar tentang si bahan baju, sablonan kayak gitu, ukuran kayak gitu ya, ukuran si bajunya. Nah, kita juga menerima masukan-masukan dari customer untuk menjadi nilai tambah bagi kita. Kita juga selalu mengadakan evaluasi meeting kayak gitu. Setiap meeting itu dari satu persatu karyawannya itu pasti akan ditanya untuk masukannya itu seperti apa untuk kedepannya gitu. Nah, itu tuh menjadi nilai tambah untuk si perusahaan tersebut. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.